Amerika Serikat secara efektif menyerah dan mengakui bahwa Iran telah memenangkan perang ini dan dapat memperkuat dominasinya di kawasan tersebut. Kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat hampir selesai yang akan mengakhiri perang di Timur Tengah. Namun, kesepakatan ini secara efektif menyatakan Iran sebagai pemenang perang tersebut. Seluruh tim Donald Trump, termasuk dirinya sendiri, menyatakan bahwa kesepakatan dengan Teheran hampir selesai dan akan segera diumumkan kepada publik. Misalnya, Trump menyatakan bahwa Gedung Putih tidak mengharapkan kesepakatan yang akan mengakhiri perang dengan Iran tercapai pada hari Minggu. Dan menurutnya, untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan Iran, termasuk pemimpin tertinggi dari markas HMNI, mungkin diperlukan beberapa hari. Namun menurutnya, peluang untuk perdamaian sangat-sangat besar. Meskipun, saya ingatkan, Trump sendiri beberapa jam sebelumnya menyatakan bahwa pada hari Minggu keputusan akhir pasti akan diambil. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa dalam beberapa jam ke depan, mungkin akan ada beberapa kabar baik terkait situasi di sekitar Selat Hormuz. Gedung Putih bahkan sudah sempat menerbitkan poin-poin awal dari perjanjian damai yang akan datang. Namun tiba-tiba, perwakilan Iran sendiri menyatakan bahwa Trump berbohong. Iran tidak setuju untuk menyerahkan uranium yang telah diperkaya dan bahkan tidak berjanji untuk membuka Selat Hormuz dalam kerangka negosiasi saat ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar panjang apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda atas itu. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Singkatnya, banyak ahli saat ini yakin bahwa kesepakatan yang sedang dibahas oleh Donald Trump sekarang tampak seperti kemenangan bagi Teheran, yang telah menyeret Presiden Amerika ke dalam pusaran negosiasi yang bisa diulur-ulur Iran hingga pemilu setelah Kongres pada bulan November. Orang-orang Iran berhasil membuka blokir aset mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelum perang. Blokade ditukar dengan blokade, artinya Amerika Serikat mencabut blokade mereka. Dan Iran seolah-olah, saya tekankan, seolah-olah berjanji untuk mencabut blokade Selat Hormuz. Jadi di sini juga tidak ada hasil apapun setelah perang, karena blokade itu muncul akibat perang. Bagi Israel, ini yang paling tidak menyenangkan karena orang Iran tetap berhasil memasukkan gencatan senjata di Lebanon ke dalam kesepakatan ini, mengaitkannya dengan front utama. Tapi pertanyaannya, dari mana kesimpulan seperti itu? Nah, disinilah kita harus membahasnya. Saya ingatkan, pada hari Sabtu Presiden Trump menyatakan bahwa kesepakatan yang akan mengakhiri perang dengan Iran akan segera diumumkan. Dan saat ini sedang berlangsung negosiasi mengenai aspek-aspek akhir. Komentar Trump muncul setelah percakapan telepon terpisah dengan para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim, serta dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini adalah pernyataan paling tegas dari Presiden Amerika Serikat tentang kesiapannya untuk menyetujui nota kesepahaman yang sedang dibahas dengan Iran. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mengakhiri perang, secara bertahap membuka Selat Hormuz, dan memulai perundingan yang lebih rinci setidaknya selama 60 hari mengenai berbagai isu, termasuk program nuklir Iran. Dan inilah yang dikatakan oleh media Axios, bahwa semua pemimpin Teluk Persia meyakinkan Donald Trump untuk mengakhiri perang, karena dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa menang dalam perang itu. Dan para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim berkata, "Dengar, kami sudah tidak percaya lagi bahwa kalian akan menang di kawasan ini." Nah, Donald Trump tidak bisa mengubah apapun, kecuali hanya mengumumkan adanya perundingan yang bisa berlangsung selamanya. Dan negara-negara Teluk Persia berkata, "Dengar, silakan lanjutkan saja perundingan kalian, karena kami sudah bosan dengan perang ini. Kalian pun tidak bisa menang di dalamnya." Semua orang sudah melihat bahwa Donald Trump tidak berdaya, meskipun sekarang Donald Trump berusaha menampilkan kegagalan sebagai kemenangan. Masalahnya adalah kesepakatan yang katanya akan segera ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran itu mengatur perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari di mana Selat Hormuz akan dibuka kembali. Iran akan bisa menjual minyaknya secara bebas, artinya semua sanksi dicabut, dan juga akan diadakan perundingan mengenai pembatasan program nuklir Iran. Bukan penghapusan, tapi pembatasan. Dan itu pun baru akan ada perundingan setelahnya. Artinya, Iran mendapatkan banyak konsesi, tapi mereka sendiri sama sekali tidak berjanji apa-apa. Intinya adalah, dengan cara seperti ini, Donald Trump mencoba memadamkan api yang dia ciptakan sendiri. Kesepakatan ini akan memungkinkan untuk menghindari eskalasi perang dan mengurangi tekanan pada pasokan minyak dunia.
Namun belum jelas apakah kesepakatan ini akan menghasilkan perjanjian damai yang langgeng yang juga akan menyelesaikan masalah nuklir. Saat ini diperkirakan kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman yang akan berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Selama 60 hari, Selat Hormuz akan dibuka tanpa memungut biaya untuk melintas. Itu menurut pendapat orang Amerika. Dan Iran akan setuju untuk menjinakkan ranjau yang dipasang di selat agar kapal-kapal dapat melintas tanpa hambatan. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan mencabut blokade pelabuhan-pelabuhan Iran dan memberikan beberapa pengecualian dari sanksi agar Teheran mendapatkan kebebasan menjual minyak mereka. Saya ingatkan, sebelum perang memang sudah ada sanksi yang cukup ketat. Sekarang Donald Trump bilang, ya sudah, kita cabut saja. Blokade kita cabut, aset-aset kita bebaskan dari pembekuan, dan sanksi juga kita cabut. Jadi, apa masalahnya? Semua itu akan menguntungkan ekonomi Iran, dan Donald Trump akan kehilangan alat tekanan utamanya. Lucunya, menurut sumber-sumber Amerika, Iran melalui perantara telah memberikan kepada Amerika Serikat, perhatikan, janji lisan mengenai sejauh mana konsesi yang siap mereka berikan terkait tekanan tersebut, dengan menghentikan pengayaan uranium dan melepaskan material nuklir. Namun, Iran menolak memasukkan janji ini ke dalam memorandum. Mereka bilang hanya secara lisan saja. Namun, Amerika Serikat bahkan setuju dengan hal itu. Bahkan, tampaknya Donald Trump benar-benar siap melakukan apa saja asalkan bisa keluar dari perang yang jelas-jelas ia kalah. Tentu saja, para pendukung Donald Trump pasti akan datang ke kolom komentar dan mulai berkata, "Peci, kamu tidak mengerti seluruh kebesaran strategi Donald Trump. Kebesarannya di mana? Dia benar-benar menandatangani kegagalan, kesepakatan yang sebenarnya." Dalam rancangan nota kesepahaman dengan jelas disebutkan bahwa perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon akan dihentikan dan Hizbullah akan tetap ada. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menyatakan bahwa dia benar-benar terkejut dengan poin seperti itu. Dan sekarang, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio muncul dan menyatakan bahwa dalam beberapa jam ke depan mungkin akan ada beberapa kabar baik mengenai situasi di sekitar Selat Hormuz. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya yang sangat menarik. "Saya benar-benar percaya bahwa ada beberapa kabar baik di bidang ini, tetapi ini belum merupakan kabar final. Namun mungkin nanti, hari ini, kami bisa memberitahu lebih banyak. Ada kemajuan tertentu yang telah dicapai. Amerika Serikat melihat adanya kemajuan tertentu dalam 48 jam terakhir. Dan jika kesepakatan ini berhasil, hal itu bisa memberikan kita tidak hanya selat yang sepenuhnya terbuka, maksud saya selat yang terbuka tanpa pemungutan bea, tetapi juga menyelesaikan beberapa isu kunci yang menjadi dasar ambisi lama Iran terhadap senjata nuklir." Kalian sudah dengar ya kutipan dari Rubio? Tapi sepertinya belum ada yang bisa diumumkan dari Rubio saat ini. Pertama, perwakilan Teheran sudah menyatakan bahwa Iran tidak setuju untuk menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi dan menyatakan bahwa masalah ini bukan bagian dari kesepakatan awal dengan Amerika Serikat. Dan juga pihak Iran menolak semua pernyataan dari Amerika tentang Selat Hormuz. Kantor berita Iran Fars hari ini menerbitkan pernyataan resmi dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Kutipan, "Jika terjadi kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz tetap akan berada di bawah kendali Iran. Hal ini sama sekali tidak berarti kebebasan melintas seperti sebelum perang. Pengelolaan selat, penentuan jalur, waktu, cara melintas, dan pemberian izin akan sepenuhnya tetap berada di bawah kendali dan kebijakan Republik Islam Iran. Oleh karena itu, pernyataan Trump dalam hal ini tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kenyataan." Bagaimana menurut Anda kemenangan seperti itu dari Presiden Amerika? Dan pada Minggu pagi, Gedung Putih menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan tercapainya kesepakatan pada hari Minggu yang akan mengakhiri perang dengan Iran. Dan mereka berpendapat bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan Iran, termasuk pemimpin tertinggi Majtabu HMNI, mungkin diperlukan beberapa hari. Dan baru tadi malam, Trump menyatakan bahwa besok, pada hari Minggu, dia akan memutuskan untuk memulai kembali perang, atau kita akan mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Seperti yang Anda lihat, faktanya bahkan para pendukung besar Presiden Amerika saat ini pun mengatakan, sial, ini adalah kegagalan. Teheran keluar sebagai pemenang. Teheran memperkuat posisinya di kawasan, mempertahankan pasukan proksi, mempertahankan program nuklirnya, dan bahkan sebagai hasil perang, berhasil menguasai seluruh Selat Hormuz. Begitulah hasil perundingan mereka. Saya sudahi sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini.
Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja dari saya. Jaga diri Anda, sampai jumpa.